Di kawasan Puerto Plata, Republik Dominika terdapat sebuah tempat bernama Sun Castle Resort. Resort mewah yang kini telah berubah menjadi bangunan terbengkalai. Resort ini diperkirakan beroperasi sejak era 1980-an hingga 1990-an. Penutupannya diduga disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari masalah keuangan hingga dampak bencana alam. Saat ini, sebagian besar struktur bangunannya masih berdiri, namun kondisinya sudah jauh berbeda. Dinding-dindingnya dipenuhi grafiti, sementara banyak bagian atap telah runtuh. Karena tidak lagi dirawat maupun diawasi, tempat ini juga memiliki berbagai masalah keamanan. Area tersebut terkadang digunakan sebagai tempat berkumpul oleh tunawisma dan orang-orang yang diduga menggunakan obat-obatan terlarang. Pada Juni 2022, seorang penjelajah bernama Sargi mendatangi tempat tersebut pada malam hari. Hanya berbekal kamera kecil dan sebuah senter, ia berjalan menyusuri bangunan untuk memeriksa kondisi setiap ruangan. Ketika Sargi sedang menjelaskan kondisi bangunan yang dilihatnya, seseorang tiba-tiba muncul dari kejauhan dan berjalan menghampirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebilah golok di tangannya. Dari sikap dan gerak-geriknya, ia tampaknya tidak nyaman dengan kehadiran Sargi. Ia bahkan mulai menunjukkan perilaku yang agresif. Jesus Christ. Bro, chill. Now, the last time that I was here, I had Ivan with me for security. He's not here. He couldn't make it out with me today. He has his family. He has things to do. But this is it, man. I mean, what could go wrong, right? I'm sure I'll be okay. I did run into this drug dealer guy that lives here and has these vicious dogs, but it's on the other side of the resort. I'm not gonna go anywhere near that building. I'm just gonna stick to these buildings. And these buildings are basically where I seen something in my video, which you guys pointed out. Here, let me show it to you guys. Sargi mencoba menenangkan orang tersebut sambil menjelaskan maksud kedatangannya. Namun usahanya tidak membuahkan hasil. Orang itu tidak memahami perkataan Sargi karena ia tidak berbicara dalam bahasa Inggris. Situasi semakin berbahaya ketika orang tersebut mulai berjalan mendekatinya. Sargi segera menjauh dan mencari tempat untuk bersembunyi sambil memikirkan cara untuk keluar dari bangunan itu. Masalahnya, bangunan tersebut hanya memiliki satu jalur yang dapat digunakan untuk masuk dan keluar. Pada saat itu, jalur tersebut justru sedang dijaga oleh orang yang mengancam keselamatannya. Sargi sempat bersembunyi di salah satu bagian bangunan, namun tidak lama kemudian keberadaannya berhasil diketahui. Meski membawa senjata tajam dan terus mengejarnya, gestur orang tersebut tampaknya menunjukkan bahwa ia lebih ingin mengusir Sargi daripada benar-benar melukainya. Setelah beberapa kali berlari, bersembunyi, ditemukan dan kembali melarikan diri, Sargi akhirnya berhasil keluar dari bangunan tersebut. Beruntung ia dapat meninggalkan Sun Castle Resort tanpa mengalami luka. Pada tahun 1974, sebuah keluarga kecil pergi berkemah di daerah pegunungan Oregon, Amerika Serikat. Mereka adalah keluarga Cowden. Ayahnya bernama Richard Cowden berusia 28 tahun, istrinya bernama Belinda Cowden berusia 22 tahun. Mereka juga membawa dua anak mereka, David yang masih berusia 5 tahun dan Melissa yang baru berusia 5 bulan. Awalnya perjalanan itu terlihat seperti liburan keluarga biasa. Mereka pergi ke daerah alam terbuka dekat Cooper, Oregon. Tempat itu tenang, indah, dan cocok untuk berkemah. Namun perjalanan sederhana itu berubah menjadi salah satu kasus pembunuhan keluarga paling misterius di Oregon. Menurut Oregon State Police, keluarga Cowden dilaporkan hilang pada 2 September 1974. Lalu jenazah mereka kemudian ditemukan pada April 1975. Keluarga Cowden dikenal sebagai keluarga muda yang sederhana. Richard bekerja untuk menghidupi keluarganya. Belinda adalah ibu muda yang merawat anak-anak mereka. Mereka tinggal di wilayah White City, Oregon. Pada akhir pekan Labor Day tahun 1974,
Mereka memutuskan untuk pergi berkemah. Tempat yang mereka pilih bukan tempat asing. Mereka sudah pernah datang ke area itu sebelumnya. Mereka membawa perlengkapan berkemah, makanan, pakaian, dan juga anjing keluarga mereka. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Bagi keluarga itu, perjalanan tersebut seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat, menikmati alam, dan menghabiskan waktu bersama. Tetapi tidak lama setelah itu, semuanya berubah. Pada hari ketika keluarga Cowden seharusnya kembali atau bertemu keluarga lain, mereka tidak muncul. Hal ini membuat keluarga Belinda mulai khawatir. Ketika ibunya pergi ke lokasi perkemahan, ia menemukan sesuatu yang aneh. Barang-barang keluarga Cowden masih ada di sana. Perlengkapan berkemah masih tertinggal, barang pribadi masih ada, mobil mereka juga masih berada di sekitar lokasi. Tetapi Richard, Belinda, David, dan bayi Melissa tidak ada di sana. Yang membuat suasana semakin aneh adalah karena lokasi itu tidak terlihat seperti tempat yang sengaja ditinggalkan dengan rencana. Seolah-olah mereka pergi dengan tiba-tiba, atau mungkin mereka tidak pernah sempat pergi dengan kemauan sendiri. Setelah keluarga Cowden dilaporkan hilang, pencarian besar dilakukan. Polisi, relawan, petugas hutan, dan banyak orang ikut mencari mereka. Area sekitar perkemahan diperiksa. Hutan, jalan kecil, sungai, dan daerah sekitar pegunungan disisir. Namun tidak ada hasil. Tidak ada jejak yang jelas. Tidak ada tanda pasti kemana mereka pergi. Tidak ada jawaban. Kasus ini menjadi semakin membingungkan karena satu keluarga penuh bisa menghilang dari lokasi perkemahan tanpa meninggalkan petunjuk kuat. Bagi para penyelidik, ini bukan sekedar kasus orang tersesat. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Salah satu detail yang membuat kasus ini semakin aneh adalah anjing keluarga mereka. Anjing itu ditemukan masih hidup tapi sendirian. Jika keluarga Cowden memang pergi berjalan-jalan atau tersesat, mengapa anjing itu tidak bersama mereka? Jika mereka pergi secara sukarela, mengapa barang-barang penting masih ditinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat penyidik semakin curiga bahwa keluarga Cowden mungkin bukan hilang karena kecelakaan biasa. Namun pada saat itu belum ada bukti kuat yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tetapi keluarga Cowden tetap tidak ditemukan. Selama sekitar 7 bulan, keluarga mereka hidup dalam ketidakpastian. Tidak tahu apakah Richard, Belinda, David, dan Melissa masih hidup. Tidak tahu apakah mereka diculik. Tidak tahu apakah mereka mengalami kecelakaan. Tidak tahu siapa yang harus dicurigai. Kasus ini perlahan berubah dari pencarian orang hilang menjadi misteri besar. Semakin lama mereka tidak ditemukan, semakin kecil harapan bahwa keluarga itu masih hidup. Namun jawaban akhirnya datang. Pada April 1975, jenazah mereka akhirnya ditemukan. Lokasinya berbeda di daerah hutan, tidak terlalu dekat dari tempat mereka berkemah. Menurut Oregon State Police, jenazah keluarga Cowden ditemukan di dalam atau di dekat sebuah gua pada 13 April 1975. Belinda dan David meninggal karena luka tembak. Melissa meninggal karena trauma berat di kepala. Sedangkan penyebab kematian Richard tidak bisa dipastikan karena kondisi jenazah sudah mengalami pembusukan. Setelah penemuan itu, polisi mulai menyelidiki kemungkinan pelaku. Kasus ini sulit karena tidak ada banyak bukti yang jelas. Lokasi kejadian berada di daerah hutan. Waktu sudah berlalu berbulan-bulan. Banyak petunjuk yang mungkin sudah hilang. Dalam berbagai laporan, salah satu nama yang sering dikaitkan dengan kasus ini adalah Dwayne Lee Little, seorang pria yang pernah menjadi perhatian penyidik.
Namun penting untuk diingat ia tidak pernah dihukum atau didakwa atas pembunuhan keluarga Cowden. Kasus ini tetap belum terselesaikan. Karena tidak ada vonis resmi, kita tidak bisa menyebut siapa pelakunya dengan pasti. Yang bisa dikatakan adalah penyidik pernah memiliki kecurigaan, tetapi bukti yang ada tidak cukup untuk menutup kasus ini. Kasus Cowden family murder sulit dipecahkan karena beberapa alasan. Pertama, lokasi kejadian berada di alam terbuka. Hutan bisa menghapus jejak dengan cepat. Hujan, binatang liar, tanah, dan waktu bisa merusak banyak bukti. Kedua, keluarga Cowden tidak langsung ditemukan. Mereka baru ditemukan beberapa bulan setelah hilang. Dalam kasus kriminal, semakin lama korban tidak ditemukan, semakin sulit mengumpulkan bukti. Ketiga, tidak ada saksi utama yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada rekaman kamera, tidak ada pengakuan resmi, tidak ada bukti kuat yang langsung menunjuk satu orang sebagai pelaku. Karena itulah meskipun kasus ini sangat terkenal, sampai sekarang jawabannya masih belum lengkap. Oregon State Police masih mencatat kasus ini sebagai kasus yang sedang diselidiki. Artinya secara resmi belum ada jawaban akhir. Belum ada pelaku yang benar-benar dinyatakan bertanggung jawab di pengadilan. Belum ada penutupan penuh untuk keluarga korban. Yang tersisa hanyalah rangkaian pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di lokasi perkemahan itu? Apakah keluarga Cowden bertemu seseorang yang mereka kenal? Apakah mereka dipaksa pergi dari lokasi? Mengapa jenazah mereka ditemukan jauh dari tempat awal mereka berkemah? Dan siapa orang yang tega melakukan semua itu?